Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melakukan ibadah rumah tangga GKP Kramat. Mari bersama kita mengambil saat teduh. Mari saudara, Bapak Ibu, kita satukan hati dalam doa untuk pembacaan Alkitab dan merenungkannya. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam ini kami kembali dapat menjumpai setiap kami yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah firman Tuhan akan membimbing kami mengerti kehendak-Mu, rencanamu dalam kehidupan pribadi dan kebersamaan kami di setiap rumah kami masing-masing. Kami tinggal di dalam kasih Tuhan. Maka Bapa,
kami mohon hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menguasai hati dan pikiran jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita untuk memperhatikan kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25, dan saya akan bacakan buat kita. Saya akan tampilkan dalam tayangan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama akan merenungkan firman Allah. Saya mau katakan buat kita semua bahwa setiap perjumpaan secara online ini membuat hati saya terharu, oleh karena memang keterbatasan ruang gerak kita dan perjumpaan kita yang tidak mudah untuk satu kebersamaan di tempat yang kita inginkan. Namun harus karena jarak, tetapi kita tidak pernah menyerah. Selalu ada upaya untuk kita bisa merasakan persekutuan walaupun secara online. Ini adalah hal yang baru yang mungkin harus kita jalankan sampai masa dampak COVID-19 dinyatakan selesai. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak mengurangi semangat kita bersekutu. Paling tidak di jam yang sama ini semua kita bersama-sama sedang kebaktian rumah tangga dalam pujian dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kesempatan kebaktian ini firman Tuhan boleh menyapa setiap kita Bapak Ibu Saudara. Yang tadi baru saja kita baca kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25, di mana saya memberikan judul adalah Yang Kumau Tidak Menderita. Yang kumau tidak menderita. Orang itu suka gengsi. Ya, mungkin saya dan Bapak Ibu mengalami gengsi. Ketika tidak suka dikasih tahu atau diingatkan, malah ditegur gitu. Karena merasa kita sudah lebih tahu. Jadi nggak usah dikasih tahu, nggak usah diingatkan, nggak usah ditegur. Terkadang kalau diberitahu atau diingatkan atau ditegur, itu seolah-olah kita anggap kita bodoh. Apalagi kalau ada seorang yang merasa dirinya punya jabatan, lalu status sosialnya tinggi, dan punya kuasa. Maka ketika dia diingatkan, dikasih tahu, dia nggak terima, gengsi. Belum lama ini sama-sama kita tahu ada satu peristiwa
di daerah Bogor, di mana seorang bapak yang mengendarai minibus marah-marah kepada petugas PSBB oleh karena dia ditegur, diminta untuk istrinya pindah duduk ke belakang. Oleh karena ada peraturan PSBB, tidak boleh berdekatan di dekat pengendara atau sopir. Karena dia tidak mau dan tidak terima, dia marah, bahkan mulai dari di dalam kendaraan sampai dia keluar, dia seperti marah atau kesal kepada petugas yang menghentikannya. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, petugas itu tetap sabar dan ramah, tidak membalas secara emosional, tidak menanggapi berlebihan, tetap menganjurkan agar istrinya bisa duduk di bangku belakang atau tengah. Kenapa bapak itu segitu marahnya? Padahal petugas sudah mengingatkan dengan baik, ramah, dan tidak mengancam jiwanya. Ya, kembali Bapak Ibu Saudara, itulah sebuah kondisi dalam diri kita. Terkadang kita merasa gengsi untuk diberitahu, diingatkan, karena kita merasa sudah tahu dan sudah lebih tahu. Kalau boleh jujur, mari kita sama-sama berefleksi sebagai sebuah keluarga atau pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau kita punya saudara keluarga besar, sahabat, teman. Bagaimana kalau Anda menghadapi orang yang secara terang-terangan itu merendahkan, menghina nama baik Anda, kasar dalam ucapannya, atau bahkan mungkin bersikap tindakan fisik kepada Anda? Bagaimana Anda merasakan? Bagaimana Anda menyikapinya? Biasanya Bapak Ibu Saudara, kita akan membalas. Bahkan kita bisa menyerang balik. Kita nggak terima. Bahkan mungkin kita tahu dalam berita-berita ada orang yang merasa dihina, nama baiknya dicemarkan, atau disinggung, atau menjadi perbincangan publik, viral, yang dia nggak suka, sampai melaporkan orang yang menyebabkan hingga banyak orang membicarakan nama keluarganya atau pribadi dari keluarga mereka, dan sampai mau dibawa ke meja hijau, dilaporkan ke polisi atau pihak berwajib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita bisa lakukan, yang kita bisa sikapi atas kondisi di mana kita merasa dianggap bodoh atau direndahkan atau mungkin dihina, dipermalukan oleh orang lain. Dalam bacaan kita pada ayat 18 dalam kitab Petrus ini, ternyata penulis kitab Petrus meminta kepada seorang hamba untuk tetap bersikap baik, bersikap ramah, sopan, penuh kasih kepada seorang tuan yang ternyata bersikap bengis, mungkin jahat dalam kata-kata, dalam perilakunya. Hamba ini diminta untuk tetap menunjukkan sikap kasih, tidak hanya kepada tuan yang baik, tuan yang sopan, dan seorang tuan yang ramah terhadapnya. Sejujurnya Bapak Ibu Saudara, sikap baik tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Malah kadang kebaikan Anda direndahkan, atau Anda sendiri yang sudah berusaha untuk baik tetap difitnah misalkan, atau menjadi bahan gosip.
Kalau kita melihat kondisi yang demikian, Bapak Ibu Saudara, jujur, tahan nggak? Apakah Anda tahan akan perlakuan sekitar Anda atau orang yang ternyata orang itu dekat dengan Anda? Ikhlas nggak mau menerima perlakuan mereka? Apa yang disampaikan dalam ayat 18 tadi, Bapak Ibu Saudara, secara jujur saya harus katakan bahwa ini sepertinya berlebihan. Berlebihan secara daging oleh karena tidak ada seorang pun yang mau diperlakukan tidak baik. Apalagi dia dipermalukan, dihina, dijelek-jelekan. Sekalipun kalau kita seorang hamba kepada tuan atau majikan kita, paling banter kita langsung memberikan sikap tegas, segera pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan majikan kita, karena kita nggak rela diperlakukan seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh kitab Petrus, penulis kitab Petrus, sebenarnya sesuatu yang kita mau bilang, ini mah berlebihan banget. Yang ada, kita itu akan ramah, kita akan baik, ya kepada orang yang sudah baik sama kita, kepada orang yang memang sopan sama kita. Kayaknya agak susah untuk kita berlaku seperti apa yang diminta oleh penulis kitab Petrus. Tetap ramah, tetap baik kepada seorang yang bengis begitu. Jangankan sampai bengis, kalau sudah nyinggung perasaan kita langsung menghindar. Kita langsung catat tuh nama dia, dan kita langsung nggak diperhitungkan dia sebagai teman kita lagi. Jadi memang apa yang ditulis oleh kitab Petrus, penulis seolah-olah sangat ideal dalam memandang sebuah sikap kebersamaan di tengah ketidakmudahan secara daging kalau seorang itu sudah diperlakukan tidak baik. Kayaknya mesti bertahan begitu. Ini kenapa? Ada apa? Ternyata pada ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara, penulis mau beritahu untuk kita juga. Bagi penulis, kalau saya dan Anda telah berbuat baik, tetapi kemudian diperlakukan tidak baik, ya, dipermalukan, ternyata bagi penulis itu bukan hal yang buruk di mata Allah. Itu bukan sesuatu yang memalukan di mata Allah. Justru dikatakan itu adalah kasih karunia kepada Allah. Ini memang agak sedikit kita nggak gampang memahami. Apa yang Allah lihat kepada seseorang yang tetap menjaga sikap baik, sopan terhadap seorang yang sudah buat Anda kecewa, Anda kesal, ternyata itu bukan hal yang buruk di mata Allah. Justru bagi penulis, sikap yang tetap menjaga kasih dan kebaikan adalah sikap yang sejajar dengan apa yang Yesus sudah alami ketika dia mengalami hinaan, difitnah, dicaci maki, bahkan dianiaya fisik. Secara tidak adil dia diperlakukan oleh penguasa waktu itu. Secara batin dia bisa dikatakan dia kecewa dan sedih dan dia menderita. Karena memang selain bahwa banyak orang yang berkuasa waktu itu, pemuka agama yang membenci Yesus, ternyata murid-murid Yesus juga menghindar untuk mendampingi Yesus secara dekat sampai ke Golgota. Mereka hanya mengikuti Yesus dari jauh. Betapa menderitanya Yesus. Dia sendiri menuju salib. Dia tidak melawan, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak membalas. Dia nggak mencaci maki. Dia nggak balik
mengancam, bahkan menyumpahi. Bahkan yang menarik adalah kebaikan Yesus yang ditunjukkan sampai di kayu salib. Dia meminta Bapa mengampuni orang-orang yang sudah memperlakukan sehina-hinanya, serendah-rendahnya Yesus. Jujur di sini Bapak Ibu Saudara, ini kayaknya bukan kita banget. Bukan kita banget. Tetapi apa yang disaksikan oleh penulis kitab Petrus tentu bukan hal yang buruk kalau kita mau hayati. Dan bisa jadi ini menjadi sebuah perenungan tentang kemuridan seorang murid Yesus dalam hidup kita. Menjadi murid Yesus dikenalkan oleh penulis kitab Petrus seperti apa seharusnya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tidak ada yang mau diperlakukan tidak baik. Tidak ada yang ingin menderita secara fisik ataupun batin dari orang-orang yang Anda kenal atau bahkan yang tidak Anda ketahui siapa dia. Sejujurnya kita mau menghindari itu semua. Bisa aja kita diperlakukan tidak baik dari pasangan kita, sahabat kita, saudara kita, teman kita, kolega kita. Tetapi ketika kita harus mengalami itu Bapak Ibu Saudara, kita masih mau memiliki keberanian menjaga sikap kasih. Kita masih mau menjaga sikap tetap menaruh hormat. Ya, sesuatu yang gak gampang sebenarnya. Ketahuilah bahwa keberanian Anda itu bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang buruk di mata Allah. Jujur mendengar ini enak. Sangat mudah saya mengucapkan. Tetapi bagaimana kenyataan kita? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa menangis untuk merasakan ketidakmudahan, kenyataan bahwa kita diperlakukan tidak baik. Menahan gelora emosi untuk membalas, tapi tidak boleh. Itu menderita banget. Kita mau balas, tapi dalam ajaran Kristen, kalau engkau ditampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain. Waduh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, kata Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan dia. Wow. Jujur Bapak Ibu Saudara, enggak kita banget. Enggak. Banyak orang yang jatuh di sini. Banyak orang yang akhirnya menyerah. Tidak. Saya nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Atau sampai kita bilang, hanya Yesus yang bisa. Kami nggak bisa. Keluarga kami nggak bisa. Sudah harga diri. Yang ku mau tidak menderita. Itu prinsipnya. Secara daging. Dan saya juga setuju sih. Nggak ada yang mau menderita fisik, perasaan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita mau buka firman Allah dalam hidup kita. Kita mau buka firman Allah dalam hati kita. Bahwa ternyata ketika Anda dan saya tetap menjaga sikap baik, sikap kasih terhadap ketidakadilan dan ketidakbaikan di sekitar Anda, ketahuilah, itu bukan penderitaan.
itu tidak membuat Anda menderita di hadapan Allah. Tetapi itu adalah kasih karunia kepada Allah. Kasih Anda kepada Allah. Bentuk cinta Anda kepada Allah. Jadi Anda nggak usah hanya bicara dengan kata-kata, Tuhan aku sayang sama Engkau, Tuhan aku cinta sama Engkau. Tapi ketika Anda mau tetap diam, tidak membalas, menenangkan diri Anda, tidak merancangkan kejahatan, bahkan mau memandang orang itu dengan tatapan kasih Allah, Anda sedang mencintai Allah. Anda sedang mengasihi Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dan justru ketika sikap Anda seperti itu ditunjukkan, menjaga hati yang mengasihi, itulah bukti bahwa kasih Allah memelihara hidup Anda. Allah nggak hanya memelihara kita dengan berkat secara materi, tetapi Allah pelihara kita dengan hati yang mau tetap mengasihi apapun alasannya. Ketika kita mungkin berusaha untuk tidak bisa dan ingin membalas, tetapi Allah pelihara hati kita, kuatkan kita, tetap baik, tetap sopan, tetap kasih. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, sikap baik Anda, sikap kasih Anda adalah sikap meneladani Kristus dalam hidup ini. Tetap katakan, Tuhan, tolong aku. Ini gak banget. Tetap katakan, Tuhan, bantu aku. Karena ini enggak kita banget. Tapi kita percaya Tuhan akan mampukan Anda. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terpujilah
Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari percayalah bahwa Tuhan akan tolong kita. Dan saya akan ajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami gak bisa. Jujur kami gak mampu menjadi orang baik. Kami gak tahan berpura-pura. Kami punya batas berbuat baik. Kami gak terima disakiti. Kami gak suka dikecewakan. Kami gak mau menderita. Bapak, apakah ada firman Tuhan yang membenarkan ketidakbaikan kami? Yang membenarkan sikap jahat kami? Sepertinya gak ada. Bapak, disinilah kami sadar kekuatan untuk bersikap baik, mengasihi itu berasal dari Allah. Kami mohon dengan kerendahan hati kami, tolong kami Tuhan. Bahkan dalam kondisi situasi dampak COVID-19, kadangkala kami bersikap yang tidak baik. Di rumah kami gampang emosi, gampang marah. Kami gampang bersungut-sungut. Bahkan juga marah sama Engkau Tuhan. Seolah Engkau gak berkuasa, gak bisa mengatasi ini. Membiarkan semua ini berjalan tanpa kepastian kapan selesai. Kami mohon Tuhan, ajarlah kami menjaga sikap hati kami, pikiran kami di hadapan Allah. Dan tetap memiliki keberanian melakukan seperti yang Tuhan sudah teladankan buat kami. Terima kasih buat firman malam ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah roh-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang sudah kita ikuti dalam ibadah ini, firman Allah yang kita dengarkan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan kita akan bertemu lagi dalam ibadah berikutnya. Dan kita percaya Tuhan biarlah kita selalu